Oke, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rian Artanto Halim dengan NIM 2343901 dan saya sendiri Joseph Vincent 2243059. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas perbandingan metodologi pembelajaran mesin SKKNI dan IBM Data Science. Pada pendahuluan tentang metodologi SKKNI dan IBM dalam Data Science, tinjauan kerangka kerja Data Science, yaitu pengenalan SKKNI. SKKNI menyediakan pendekatan standar yang terstruktur untuk kompetensi data science yang disesuaikan untuk tenaga kerja Indonesia. Sedang untuk kerangka global IBM menggunakan CRISP-DM, kerangka kerja yang diakui secara global dan menekankan proses data science yang fleksibel dan iteratif. Tujuan dan cakupan yaitu SKKNI bertujuan menstandarisasi kompetensi nasional, sementara metodologi IBM diterapkan pada berbagai industri di seluruh dunia. SKKNI ini standar yang dibuat di Indonesia untuk memastikan pekerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri di sini. Kerangka ini memberikan panduan yang jelas agar pekerja di Indonesia bisa mengikuti standar yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk IBM DM dari IBM adalah kerangka kerja yang digunakan di banyak negara dan di industri di seluruh dunia. DM lebih fleksibel dan memungkinkan kita untuk mengulang atau merevisi proses yang kita lakukan agar hasilnya lebih baik. Selanjutnya pada slide kedua, metodologi SKKNI dalam data science, yaitu ada beberapa langkah-langkah pemahaman data, yaitu memahami data yang tersedia melalui identifikasi tipe dan karakteristik data yang relevan untuk proyek tertentu. Yang kedua, persiapan data, melakukan pengecekan kualitas data, membersihkan dan menyusun data untuk analisis lebih lanjut. Dan yang ketiga, pemodelan dan evaluasi, menerapkan metode yang sesuai dan melakukan evaluasi model dengan metrik tertentu. Jadi dalam SKKNI, proses data science dimulai dengan pemahaman data. Di sini kita akan mempelajari data yang ada, seperti jenis-jenis data, dan data tersebut apa yang bisa kita lakukan. Setelah itu kita masuk ke tahap persiapan data di mana kita memeriksa dan membersihkan agar bisa dianalisis baik. Tahap terakhir yaitu untuk pemodelan dan evaluasi, kita memilih metode yang tepat untuk menganalisis data dan mengevaluasi apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Semua tahap ini disusun agar mudah dipahami dan diterapkan oleh tenaga kerja di Indonesia. Selanjutnya pada metodologi IBM dalam data science, itu langkah-langkahnya pemahaman bisnis, mendefinisikan tujuan bisnis, dan menyelaraskan dengan proyek data science untuk mendukung keputusan strategis. Poin kedua, pemahaman data, mengumpulkan dan mengeksplorasi data untuk memahami pola dan informasi yang relevan. Persiapan dan pemodelan, melakukan persiapan dan pembersihan data untuk pemodelan, diikuti dengan model prediksi. Berbeda dengan SKKNI, CRISDM dari IBM dimulai dengan pemahaman bisnis. Di tahap ini kita harus memahami tujuan bisnis kita agar masalah yang ingin diselesaikan supaya proyek data science kita benar-benar mendukung keputusan penting di perusahaan.
Setelah itu, kita lanjut ke pemahaman data, di mana mengeksplorasi data untuk mencari pola yang penting, kemudian data yang sudah disiapkan, diberisikan, dan akan diproses untuk membuat model yang bisa memprediksi sesuatu. Kerangka kerja CRISP DM ini bersifat iteratif, yang berarti kita bisa kembali ke langkah sebelumnya jika ada yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, pada perbandingan metodologi SKKNI dan IBM dalam data science, yaitu analisis aspek utama. Poin pertama yaitu tujuan SKKNI berfokus pada standarisasi kompetensi nasional, sedangkan IBM bertujuan untuk fleksibilitas industri global. Poin kedua, alur kerja. IBM dengan CRISP DM menggunakan siklus iteratif, sedangkan SKKNI lebih linear dan disesuaikan dengan konteks lokal. Poin ketiga, CRISP DM memiliki 6 tahap utama, sementara SKKNI lebih menekankan tahapan praktis untuk kesiapan kerja. Tujuan dari SKKNI lebih fokus pada standarisasi kompetensi di Indonesia. Dan untuk memastikan tenaga kerja Indonesia siap bekerja di sektor industri di sini, sedangkan CRISP DM lebih fleksibel dan bisa digunakan di berbagai industri dan negara. Alur kerja SKKNI memiliki proses yang lebih linear atau langsung berurutan, sementara CRISP DM bersifat iteratif, yang artinya kita bisa kembali ke tahap sebelumnya untuk memperbaiki sesuatu yang diperlukan. Tahapan untuk CRISP DM memiliki lebih banyak tahapan yang rinci, sedangkan SKKNI lebih menekankan pada praktik langsung yang lebih mudah, diikuti dengan oleh tenaga kerja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian Artanto. Oke, kelebihan dan kelemahan metodologi SKNNI. Pada tahap ini kita akan menganalisis kelebihan dan kekurangan untuk metode SKNNI dan IBM Data Science. Pertama, untuk SKNNI, kelebihannya adalah memberikan standar kompetensi yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal sehingga cocok untuk sektor industri di Indonesia. Kemudahan implementasi. SKKNI didesain dengan langkah jelas dan sederhana, memudahkan tenaga kerja dalam implementasi metodologi ini. Lalu keterbatasan aplikasi. Pendekatan SKNNI kurang fleksibel untuk skala internasional atau lintas industri. Jadi intinya itu kelebihannya SKNNI adalah sangat cocok untuk industri lokal alias industri di Indonesia, karena memberikan langkah-langkah yang mudah diikuti sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Namun kekurangannya adalah kurang cocok untuk diimplementasikan ke proyek yang lebih kompleks atau proyek internasional. Selanjutnya, kelebihan-kelemahan IBM Data Science atau CRISP DM. Pertama, fleksibilitas tinggi. CRISP DM dapat digunakan dalam berbagai sektor industri, cocok untuk proyek skala besar dan lintas negara. 2. Alurnya iteratif. Metodologi ini memungkinkan revisi pada setiap tahap, memudahkan adaptasi sesuai kebutuhan spesifik proyek. Nah, kekurangannya adalah kompleksitas implementasi. Dalam IBM Data Science, memerlukan sumber daya dan waktu lebih banyak karena melibatkan proses yang kompleks dan fleksibel. Nah, kesimpulannya, secara singkat, SKNI lebih cocok untuk proyek-proyek dalam negeri karena lebih fokus
Oke, kesimpulan dan rekomendasi. Pilih SKKNI untuk standar lokal. SKKNI ideal untuk proyek dalam negeri dengan standar kompetensi Indonesia, mendukung kesiapan tenaga kerja lokal. Nah, pilih KRIPS DM untuk proyek global, cocok untuk proyek lintas industri dan negara yang memerlukan fleksibilitas dan analisis kompleks. Nah, secara singkat, SKKNI ini lebih cocok untuk proyek-proyek dalam negeri karena lebih fokus pada standar kompetensi lokal. Nah, sementara KRIPS DM atau IBM Data Science lebih cocok untuk proyek-proyek global atau proyek lintas negara atau proyek yang kompleks. Proyek yang besar gitu, yang membutuhkan sumber daya gede. Nah, namun jika memungkinkan, mengkombinasikan elemen-elemen dari keduanya bisa menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif. Dengan cara ini kita bisa menggunakan standar lokal yang jelas, tapi tetap memiliki fleksibilitas dan beradaptasi dengan tantangan global di dunia data science. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri.